Baiklah, perkenalkan kami dari kelas Farmasi C dan dari kelompok 1. Di sini kami akan memaparkan materi yaitu tentang Arachnida parasit dengan beranggotakan kelompok yaitu Norani, Yustia Sevia Priyantika, Fitri Anggraini, Jessica Amanda, dan saya sendiri Alda Marika dan Yuliana. Langsung saja materi selanjutnya akan ditampilkan. Berikut bisa dilihat kelas Arachnida dan karakter diagnostiknya memiliki 4 pasang kaki jalan, prosoma dan opitosoma dapat dibedakan dengan jelas. Bisa dilihat. Next. Dan ini juga bisa dilihat gambar parasitnya, caplak kudis, tungau, caplak unggas, tarantula, dan kalajengking. Next. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kita selanjutnya. Silakan. Lanjut, Fitri. Kalajengking. Kalajengking merupakan arthropoda beracun yang punya tubuh yang panjang dan ekor beruas yang berujung sebagai penyengat, dan sebagaimana Arachnida, kalajengking mempunyai mulut yang disebut chelicera, sepasang pedipalpi, dan 4 pasang tungkai. Pedipalpi seperti capit terutama digunakan untuk menangkap mangsa dan alat pertahanan, tetapi juga dilengkapi dengan berbagai tipe rambut sensor. Tubuhnya dibagi menjadi 2 bagian, yaitu cephalothorax dan abdomen. Cephalothorax ditutup oleh kerapas atau pelindung kepala yang biasanya mempunyai sepasang mata median dan 2-5 pasang mata lateral di depan ujung depan. Beberapa kalajengking yang hidup di goa dan di sekitar permukiman tidak mempunyai mata. Siklus hidup kalajengking. Kalajengking mempunyai ritual perkawinan yang kompleks. Jantan menggunakan pedipalpinya mencekram pedipalpi betina. Jantan kemudian membimbing betina melakukan tarian percumbuan. Detailnya setiap jenis berbeda, dengan memperlihatkan alat melakukan tarian alat pencengatan yang perpanjang pada jantan. Sperma dari jantan dimasukkan ke dalam struktur yang disebut spermatofore yang diletakkan oleh jantan ke atas permukaan yang kelak akan diambil oleh betina. Yang jantan menyapukan pektin ke atas permukaan tanah untuk membantu menentukan lokasi yang sesuai untuk meletakkan spermatofore. Selanjutnya, kalajengking betina akan menarik sperma ini ke dalam lubang kelamin yang letaknya dekat ventral abdomen. Rata-rata seekor betina bisa melahirkan 25-35 ekor anak. Mereka tetap pada punggungnya sampai mereka molting untuk pertama kali. Punggung induk selama 4-5 hari sebelum meninggalkan induk, biasanya dalam waktu 1-3 minggu setelah lahir. Sekali mereka turun, mereka sudah mampu bebas dan secara periodik molting untuk mencapai dewasa. Biasanya molting terjadi 5 atau 6 kali selama 2-6 tahun untuk mencapai dewasa. Rata-rata kalajengking kemungkinan hidup 3-5 tahun, tetapi beberapa spesies bisa hidup sampai 25 tahun.
Contoh siklus hidup kalajengking bisa dilihat. Hospes parasit kalajengking. Kalajengking semu memangsa spesies yang sama yang bertindak sebagai hospes foretiknya. Tingkah lakunya benar-benar terpisah karena kalajengking semu menggunakan fitur anatomi khusus untuk predasi saat memperlakukan inang sebagai mangsa, tetapi menggunakan fitur anatomi yang digunakan untuk poresis saat berpergian. Penyakit yang disebabkan oleh kalajengking dan terapi pengobatannya. Penyakit yang disebabkan oleh kalajengking adalah gangguan pernafasan dan kebutaan karena terkena sengatan kalajengking yang sangat beracun bagi manusia dan efek dari racun saraf atau neurotosin, dan terapi pengobatannya adalah mencari pertolongan medis dan konsultasikan kondisi kepada dokter yang merawat terlebih dahulu. Tungau. Tungau adalah binatang yang berukuran sangat kecil, yakni 250-300 mikron, berbentuk oval, punggungnya cembung, dan bagian perutnya rata. Tungau memiliki ciri umum yaitu tersegmentasi dengan segmen disusun dalam 2 tak mata. Sebuah prosoma atau cephalothorax dan opitosoma atau perut, namun hanya jejak-jejak samar segmentasi utama tetap di tungau. Sedangkan prosoma dan epitosoma menyatu. Tungau dewasa memiliki 4 pasang kaki, seperti arachnida lain, tetapi beberapa memiliki kaki lebih sedikit. Beberapa tungau parasit hanya memiliki 1 atau 3 pasang kaki dalam tahap dewasa. Tungau dewasa dengan hanya 3 pasang kaki dapat disebut larviform. Tungau bernafas melalui trakea, stigmata atau lubang kecil pada kulit, usus, dan kulit. Kebanyakan tungau tidak memiliki mata. Mata pusat arachnida selalu hilang, atau mereka menyatu menjadi satu mata. Panjang tungau dewasa hanya 0,3–0,4 mm. Tungau memiliki tubuh semi-transparan memanjang yang terdiri dari 2 segmen menyatu. Tungau memiliki 8 kaki pendek, kaki yang tersegmentasi melekat pada segmen tubuh pertama. Siklus hidup tungau. Siklus hidup tungau adalah dimulai dari telur sampai menjadi dewasa, berlangsung selama 1 bulan. Tungau betina setelah 4–5 hari dibuahi akan bertelur 4–5 butir pada terowongan kulit yang dibuat oleh tungau. Larva yang memiliki 6 kaki akan menetas dalam waktu 3–5 hari. Setelah itu larva akan berubah menjadi nimfa stadium pertama, kemudian menjadi nimfa stadium kedua di dalam terowongan kulit. Selanjutnya, nimfa tersebut akan berkembang menjadi tungau dewasa. Perkembangan tungau dari telur sampai dewasa berlangsung sekitar 17 hari, dan tungau tersebut akan hidup tidak lebih dari 3–4 minggu. Contoh siklus hidup tungau bisa dilihat pada gambar. Hospes parasit tungau. Hospes parasit tungau yaitu sebagai hospes perantara cacing pita dan tungau oribatid yang hidup bebas berfungsi sebagai hospes perantara bagi sekitar 27 spesies atau 14 genera. Cacing pita dalam keluarga Anophallidae. Dari jumlah tersebut, kurang lebih 20 spesies merupakan parasit hewan pelihara. Penyakit yang disebabkan tungau dan terapi pengobatan. Penyakit yang disebabkan tungau adalah rabies atau juga dikenal dengan kudis
adalah salah satu masalah kulit yang menimbulkan rasa gatal. Kudis disebabkan oleh tungau atau mite bernama Sarcoptes sabie dan terapi pengobatannya adalah untuk mengobati kudis. Dokter biasanya akan meresepkan krim kepada pasiennya dan krim tersebut perlu dioleskan ke seluruh tubuh penderita kudis. Kemudian biarkan selama 8 jam dan aplikasikan kembali krim tersebut hingga kudis hilang sepenuhnya. Selain itu, dokter juga dapat meresepkan beberapa obat tertentu kepada pasien. Apabila gejala kudis yang ditimbulkan sudah cukup parah, seperti antibiotik, apabila terjadi infeksi pada tubuh pasien kudis dan antihistamin untuk mengendalikan reaksi alergi karena gigitan tungau. Tarantula adalah serangga yang termasuk ke dalam Arachnida besar dan memiliki bulu atau lebih dikenal dengan keluarga dari laba-laba besar yang berbulu. Sama seperti keluarga Arachnida lainnya, tarantula memiliki 4 pasang kaki dan sepasang kaki tambahan dengan nama lain pedipalp. Pedipalp adalah 2 kaki tambahan yang terhubung ke toraks di dekat mulut dan berfungsi sebagai bagian dari sistem reproduksi. Tarantula memiliki perut yang dinamakan abdomen. Abdomen akan terus membesar seiring dengan intensitas makanan yang dimakan tarantula tersebut dan akan mengecil setelah proses pergantian kulit. Dalam membuat jaringannya, tarantula menggunakan spinneret yang berada di belakang abdomen. Lalu ada siklus hidup tarantula. Siklus hidup tarantula adalah tarantula masih berada di dalam telur lalu menjadi pertama, kemudian menetas menjadi larva, setelah itu menjadi laba-laba, lalu terakhirnya menjadi laba-laba dewasa. Setelah menjadi laba-laba dewasa akan berulang lagi dari telur sampai dewasa lagi. Laba-laba dewasa mengeluarkan telur itu membutuhkan energi yang banyak. Jadi setelah melahirkan, laba-laba mungkin bisa mati atau bisa hidup. Inilah contoh siklus hidup tarantula. Kemudian ada hospes parasit tarantula. Hospes parasit tarantula adalah hospes perantara yang jasad tempat parasit tumbuh menjadi bentuk infektif yang dapat ditularkan kepada hospesnya atau ditularkan kepada manusia. Kemudian ada penyakit yang disebabkan tarantula dan terapi pengobatan. Penyakit yang disebabkan tarantula adalah pembengkakan di lokasi gigitan karena efek dari gigitan tarantula dan terkena racunnya. Dan terapi pengobatannya adalah segera cari bantuan medis atau cuci area tersebut dengan sabun dan air. Tempatkan es. Dibungkus dengan kain bersih atau penutup lainnya di tempat sengatan selama 10 menit, lalu matikan selama 10 menit. Ulangi proses ini. Jika orang tersebut memiliki masalah aliran darah, kurangi waktu penggunaan untuk mencegah kemungkinan kerusakan kulit. Kemudian, caplak. Caplak memiliki ukuran tubuh yang sangat kecil, biasanya sekitar 3-5 mm. Jumlah kakinya sebanyak 8 buah, memiliki warna tubuh coklat kemerahan dan bentuk tubuh yang memanjang. Tubuhnya memiliki kulit yang keras dengan ukuran abdomen yang besar. Setelah mengisap darah, perbedaannya dengan anggota Argacidae adalah dengan adanya skutum pada nimta dan dewasa.
gansoma atau mulut menonjol keluar dari tubuhnya, sedangkan di Argacidae nathosoma disembunyikan di bawah tubuh. Siklus hidup caplak. Siklus hidup caplak adalah caplak berkembang biak dengan cara bertelur. Hewan ini bertelur di daerah tumbuhan yang rimbun. Setelah 2 minggu, telur-telur tersebut akan menetas menjadi larva. Kemudian larva caplak tersebut akan bergerak menuju rerumputan untuk mencari makanan berupa darah. Mereka akan menempel pada hewan atau manusia yang lewat lalu menghisap darahnya. Hewan ini biasanya menempel dan menggigit inangnya tanpa memberikan rasa sakit sehingga infeksinya seringkali tidak diperhatikan. Mereka akan terus berada di tempat menggigit itu sampai mereka membesar dan siap untuk molting atau berganti kulit. Proses ini biasanya memakan waktu berhari-hari atau berminggu-minggu. Beberapa spesies caplak ada yang berganti-ganti inang dalam satu siklus hidup, tetapi kebanyakan tetap berada pada inang yang sama dan hanya turun begitu mereka siap untuk berkembang biak. Caplak betina dapat menghasilkan telur sebanyak 100 telur sehingga setiap masa reproduksi. Walaupun demikian, ada beberapa jenis caplak yang dapat bertelur sebanyak 3.000 sampai 6.000 telur. Dapat disimpulkan bahwa hewan ini memiliki angka kelahiran yang tinggi sehingga populasinya di alam masih banyak. Berikut ini siklus hidup caplak dapat dilihat pada gambar. Hospes parasit caplak. Hospes parasit caplak adalah ektoparasit, parasit yang hidup di luar tubuh hospes atau inang-inang kulit yang masih mempunyai hubungan dengan dunia luar. Misalnya di kulit, rambut, rongga telinga luar, yang terdapat pada hewan ternak serta keberadaannya selalu memicu kerugian, baik secara fisik bagi hewan ternak tersebut maupun kerugian secara ekonomis bagi para peternak. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya, kami ucapkan terima kasih.